Jadi ini udah gue buka nih VS Code nya nih yang sebelah sini. Ini ada materi React-nya ya. Ini kalau udah dibuka jangan lupa dibuka terminalnya ya. Cara jalanin terminal gampang aja, tinggal terminal, new terminal, terus tinggal ketik namanya npm run dev kayak gini ya. Masih inget ya. Oke, kalau udah nanti kita akan berjalan nih, namanya di localhost 5173 ya. Jadi ini defaultnya ya. Default kalau kita ngajarin React dia akan berjalan di, jadi 5173 itu namanya port ya teman-teman. Ini angka setelah titik 2 ini itu disebutnya port ya. Itu 5173 portnya. Jadi nanti kalau kalian nanti udah kerja misalkan ditanya lu berjalan di berapa gitu, nah kalian jawab aja gue berjalan di 5173 gitu ya. Ini secara default kayak gitu ya. Ini bisa diubah sesuai keinginan kita ya. Ini misalkan gue nggak mau 5173, gue maunya misalkan di 3000 bisa, tapi nanti ya itu ada konfigurasinya ya. Kenapa itu perlu diganti ya, kenapa emang ada case dimana dia berubah gitu, misalkan ini 5173 secara default, terus tiba-tiba kita minta di 3000 gitu, kita diminta sama atasan kita diminta jalan di 3000 aja ya. Itu biasanya kalau udah terjadi banyak project di perusahaan tersebut ya. Jadi misalkan project A itu berjalan di 3000, terus project B berjalan di 3001, project C berjalan di 3003. Nah itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang udah banyak project kayak gitu tuh. Jadi berjalannya itu per project itu ditentuin. Kalau ini kita masih belajar aja. Ini buat pengetahuan aja ya. Tuh lokal http localhost 5173 ya. Ini tinggal kita buka aja di sini nih ya, localhost 5173 enter. Nah ini aja gitu. Nah ini about kemarin kita nih, tambahin doang tuh ya munculnya. Ini use state ya kemarin. Terus pop up juga muncul ya kayak gitu ya. Gimana, bisa dipahami yang ini? Udah bisa jalanin? Saya. Oke, sekarang kita masuk ke materi namanya use effect ya. Jadi use effect itu apa? Ini use effect berapa sih? Oh, plus 10. Jadi ada namanya use effect. Ya, use effect itu kita nyebutnya adalah sebuah function React hooks. Ya, jadi React hooks itu apa? React hooks itu adalah function bawaan React ya. Jadi React hooks artinya adalah function bawaan React ya. Jadi di React ada function bawaan yang kita nggak perlu install, itu namanya React hooks ya. Itu adalah sebuah function React hooks, suatu function bawaan dari React yang sering digunakan dalam life cycle ya. Mungkin bahasanya agak sedikit susah ya. Jadi apa nih kok React hooks gitu, terus ini lagi ada namanya kata life cycle gitu ya. Nah kalau React hooks ini ya, jadi function bawaan React ya.
kayak use effect, use state. Kemudian kita belajar ya kemarin tentang use state. Nah itu juga dia termasuk React hooks tuh, atau function bawaan. Terus ada lagi yang namanya life cycle. Nah life cycle ini kalau secara arti kan kayak gaya hidup gitu ya, gaya hidupnya si React itu ya. Jadi saat si kita menggunakan React itu ada tuh namanya life cycle gitu. Jadi kehidupan dia sehari-hari seperti apa ya, contohnya kayak manusia lah. Life cycle kita kan berputar ya, kayak bangun pagi, terus mandi ya, terus bekerja sampai sore, atau sekolah atau kuliah gitu kan sampai sore, terus nanti sore tinggal mandi lagi gitu kan, makan ya, bersih, mungkin malam ada yang lanjut belajar atau ada yang nonton film dan lain sebagainya. Itu life cycle kan, life cycle kita sebagai manusia. Nah di React juga punya yang namanya life cycle gitu ya, di React juga punya namanya life cycle. Nah life cycle React ini apa? Life cycle React ini sebenarnya simple ya, dia tuh ada 3 ya, ada 3 life cycle React. Pertama ada namanya gue agak lupa ya, coba kita lihat di ini ya. Nah ini tuh ada 3 tuh, ada mounting, updating, sama unmounting ya, itu ada 3. Jadi namanya mounting, unmounting, sama updating ya. Kalau manusia seakan-akan tuh kayak pagi, sore, malam gitu ya. Pagi kita ngapain, terus sore biasanya kita ngapain, malam biasanya ngapain. Kalau pagi biasanya kita ya berangkat kerja kan sampai sore, sore kan bebersih gitu, mandi, makan, terus malam waktunya istirahat kan gitu. Nah sama di React kayak gini, ada namanya mounting, unmounting, sama updating gitu. Nah mounting ini apa? Mounting itu adalah saat pertama kali dibuka. Ya, jadi saat pertama kali halamannya dibuka, page-nya dibuka. Contoh nih, ya kan kita ada halaman about ya. Nah ini kalau gua refresh, nah ini namanya mounting nih, pertama kali dibuka gitu. Ini namanya mounting. Jadi saat pertama kali dibuka mau ngapain dia gitu. Kan kalau kalian pernah buka website itu pasti ada ya yang pertama kali dibuka tuh muncul pop up ya, contohnya kayak Tokopedia. Tokopedia itu kalau nggak salah kalau pertama kali dibuka tuh ada pop up ya, itu kan bener tuh. Ini namanya mounting teman-teman tuh. Jadi saat pertama kali dibuka dia mau ngelakuin apa? Oh ternyata di Tokopedia saat pertama kali mounting, pertama kali dibuka dia nampilin pop up tuh. Nah dibuka kedua kali pop up udah hilang, jadi cukup sekali aja gitu. Ini namanya mounting ya, saat pertama kali di page dibuka kita mau ngelakuin apa. Atau sama halnya kayak saat pagi hari kita mau ngelakuin apa nih ya, mostly pagi hari kan kita mandi ya. Nah ini mounting, pertama kali dibuka mau ngapain ya. Saat ini yang kita lakuin saat pertama kali dibuka, kita mau munculin ini nih, about, terus ada button tambahin, ada button kurangin, ada button pop up. Nah ini yang kita lakuin sekarang nih saat mounting gitu ya, itu namanya mounting. Terus ada namanya unmounting ya, kalau nggak salah unmounting ya. Oh sorry, updating dulu ya, berarti kebalik nih, updating dulu, updating sama unmounting ya. Nah updating ini apa? Updating ini seakan-akan kayak siang hari, sore hari deh, jangan siang, karena kan kalau siang itu masuknya ke pagi sih dia ya. Nah updating, apa yang mau diupdate saat sudah terbuka websitenya, jadi mau ngelakuin apa gitu. Ini kita udah mounting, terus ketika updating kita mau ngelakuin apa. Contoh nih kalau yang sekarang ya, ini kita bisa ngelakuin tambah kan, tambah dan kurang. Nah tambah dan kurang itu masuknya ke life cycle updating teman-teman. Kenapa? Karena ketika website dibuka kita bisa ngelakuin hal lain gitu tanpa website itu refresh gitu. Tuh, kita bisa ngelakuin tambah tapi website nggak refresh kan. Nah ini masuknya ke life cycle yang namanya updating
updating ya. Jadi proses update saat website udah dibuka tuh banyak ngelakuin update gitu ya. Sama halnya kalau kita kayak di sore hari kerja ya, kalau mungkin relate ya buat yang udah kerja. Saat sore hari kita sebelum pulang pasti kita ditanyain tuh sama atasan kita, udah ngerjain apa hari ini, update-nya apa buat hari ini gitu. Oh, saya udah ngerjain ini gitu. Atau enggak kuliah ya, kuliah dari siang sampai sore pasti kan mungkin ada ya di kuliah kan, di kelas tuh kita dikasih tugas gitu kan di tengah perkuliahan. Nanti sebelum pulang kan pasti ditanyain tuh, udah selesai belum tugasnya, ada update apa nih di tugas kalian, kan kayak gitu. Nah sama di website juga gitu. Saat udah pertama kali dibuka dengan mounting, yaitu nampilin website, ada proses updating. Update-nya apa? Nah, kita ngelakuin apa di sini? Nah, yang sekarang yang kita lakuin adalah melakukan tambah dan kurang, sama bikin pop up segala macam ya. Itu namanya updating. Sama kayak di Tokopedia juga tuh ya. Kita kan ini mounting nih, ada tampilan UI-nya, terus updating kita bisa nambahin barang kan. Terus masukin keranjang. Nah, ini harus login dulu ya. Nah, itu masuknya ke updating tuh. Itu teman-teman. Itu namanya updating ya. Melakukan sesuatu. Ya ini gue definisi gue aja ya. Kalau kalian punya definisi lain buat mahamin updating, bebas ya kayak gitu. Terus ada namanya unmounting. Nah, unmounting ini seakan-akan kayak malam hari, penutupan gitu ya, penutupan. Ini kalau malam hari biasanya kita ya istirahat kan, ya. Ada yang istirahat sedang tidur, ada yang mungkin sebelum tidur dia rebahan dulu, scroll sosmed atau nonton film gitu ya sampai tidur gitu. Nah itu kalau malam hari kita. Nah kalau di website, unmounting itu adalah saat website mau ditinggalkan gitu ya. Itu namanya unmounting. Contoh nih, tapi ini case-nya jarang terjadi. Contoh misalkan dia mau pindah halaman nih ya, setelah dia melakukan tambah kurang segala macam, dia pindah halaman. Nah kita ngasih trigger sesuatu di sini di website kita. Contohnya ketika kita pindah halaman, kita bikin animasi ya, jangan tinggalin aku dong, misalkan kayak gitu ya. Atau kasih animasi apa gitu ya. Tapi jarang dipakai unmounting. Bahkan di Tokopedia sih gue liat nggak ada unmounting ya gitu ya. Pokoknya kayak penutupan gitu lah, penutupan dari sebuah website gitu. Jadi sebelum ditutup dia ngasih trigger apa gitu. Contoh ketika kita pengen logout, pasti kan ada notifikasi tuh, notifikasi kayak apakah anda yakin ingin logout gitu. Terus kita misalnya pilih ya, nah itu ke unmounting tuh. Nah itu contoh case nya ya. Ini pada page saja ya. Nah gini, jadi mounting itu saat pertama kali page dibuka, updating itu melakukan sesuatu pada page. Nah unmounting itu melakukan sesuatu di akhir page gitu. Nah life cycle ini tiga-tiganya ini bisa dihandle sama UC effect gitu ya. Jadi kenapa gua ngasih tahu tentang life cycle, karena tiga-tiga ini nih, mounting, updating, unmounting, ini semua ada di UC effect kayak gitu teman-teman. UC effect lah yang menghandle ini gitu. Nah gimana tentang life cycle ini, kira-kira udah bisa dipahami atau masih sulit ya? Oke. Nah, ya. Menurut gue ini harus dipahami ya life cycle ini, karena biar kita tahu cara kerja React itu seperti apa gitu ya. Memang untuk pertama kali pasti bakal pusing ya, kayak apaan sih gitu life cycle. Gue juga dulu nonton tutorial life cycle kayak gini pusing banget, pokoknya mumet banget lah. Apalagi dulu React yang dulu gue pelajarin sama yang sekarang itu beda teman-teman. Ini FYI aja ya,
React-nya beda. Kalau sekarang menurut gua lebih gampang React sekarang, lebih simple. Kalau dulu pusing banget, ya bikin komponen itu ribet banget, bikin function itu ribet banget. Gitu. Ya. Dulu ini tiga-tiganya dipisah nih, mounting, updating, unmounting ini dipisah, nggak pakai use effect, makanya mempusingkan. Ya, tapi ternyata manfaatnya sekarang nih, tuh gua udah jam project, wah ternyata kita bisa tahu gitu alur kerjanya gitu, kita bisa ngerasain manfaatnya lah gitu. Nah ini si fake gitu. Nah, aman ya. Ada pertanyaan sama? Oke, kita lanjut ke use effect sekarang ya. Ini definisinya ya, adalah sebuah function React hooks yang digunakan dalam life cycle ya. Nah ini kita buka, ini kita masih di dalam about ya. Ini gue buka about, ini website kita nih. Nah ini gampang nih pakai use effect. Pertama kalian harus import dulu di sini. Ini hilang, sorry. Apa nih hilang sih? Perasaan website gue hilang, bentar. Hai, apa nih? S is not defined, mana S? Perasaan S nya udah gue hapus. Bentar ya, gue bingung. Nggak ada anta emang. Nah, ya, oke. Jadi yang pertama kali kalau kita mau pakai use fake itu kita import dulu di sini nih. Kan ini import use state, koma, ya kita mau nambah use fake nih ya, tambahin di use fake. Use nya 2 ya, use effect nih ada. Jadi use state, use effect itu sama-sama dari React ya, from React tuh ya, dan harus pakai kurung perawal ya. Nah ini artinya dia adalah React hooks. Jadi untuk bisa ngeliat itu function React hooks atau bukan, gampang aja, dia diimportnya dari mana. Kalau dari React, from React, itu berarti React hooks, jadi function bawaan gitu. Itu istilah aja sih sebenarnya, function bawaan disebutnya ya. Jadi cara importnya gini, use effect di dalam React nih. Jadi jangan sampai salah ya, oh kok use effect ku nggak bisa, coba dilihat udah diimport belum gitu. Itu pertama tuh yang harus kita make sure diimport dulu ya. Oke nih, misalkan udah diimport, nah sekarang cara makanya gimana. Nah mungkin ini sedikit kayak perlu teliti kali ya, karena kebanyakan kurung-kurung ya. Ini gampang aja, tinggal use effect ya, dari atas nih yang ada sini si fake. Nah tuh ya, terus kurung-kurung, kurungnya 2 kali, kurung-kurung. Ini sama kayak arrow function teman-teman, jadi biasakan nulis arrow function ya biar nggak pusing. Kurung-kurung nih 2 kali. Nah setelah kurung biasa arrow function kayak gini, terus kurung kurawal. Nah kayak gini. Terus setelah kurung kurawal nih, kalau kalian lihat ini setelah kurung kurawal, koma, kurung siku. Nah bentuknya gini ya. Jadi kurungnya 2 kali, terus kurung yang di dalam biasa bikin arrow function kurung kurawal ya. Terus di sini dikasih koma setelah kurung kurawal, terus dikasih kurung siku. Ini bentuknya harus kayak gini ya. Ini nggak boleh kurung sikunya hilang, nggak boleh ya. Pokoknya setelah kurung kurawal, koma, terus kurung siku, bentuknya kayak gini isi fake. Sebenarnya sama bentuknya tuh kayak yang atas tuh, kurung terus arrow kurung kurawal tuh, kurung arrow kurung kurawal ya. Sama kayak bikin function nih, kalau kalian inget arrow function kan kayak gini.
raw function dia di React. Nah, kalau udah dibuat kayak gini ya, udah dibikin UCV kayak gini, pertama gue akan ngejelasin tentang yang namanya, tadi kan kita punya 3 life cycle ya, ada mounting, updating, sama unmounting. Nah, pertama kita akan nyoba mounting dulu nih saat pertama kali page dibuka. Nah, di UCV inilah kita menjalankan 3 life cycle tadi. Pertama adalah mounting ya. Jadi saat pertama kali dibuka kita mau ngapain? Contoh, saat pertama kali page about dibuka, gue pengen munculin sebuah alert kayak pop up peringatan gitu. Misalkan pop upnya selamat datang ya, jadi kayak nyambut kayak di Tokopedia kan gitu tuh tadi ya, ada pop up ini selamat datang ya. Dah gini aja. Ini kalau gue refresh nanti muncul pop up nih tuh, selamat datang. Oke, baru hilang tuh. Gue ulangin lagi, refresh, selamat datang tuh ya. Ini memang mounting. Jadi saat pertama kali kita mau ngelakuin apa? Nah, saat ini yang kita lakuin saat pertama kali website dibuka adalah melakukan alert gitu. Melakukan alert. Jadi ada alert gitu ya. Refresh, selamat datang, oke, hilang. Nah, ini yang kita lakuin ya, mounting namanya. Gimana? Dicoba? Coba, silakan dicoba. Bisa apa enggak? Udah.
Apanya 2 kali? Oh iya. Iya, nah itu sebenarnya menarik nih. Ini terjadi tuh karena dia masih berjalan di lokal. Ini kan kita jalanin di lokal host kan. Gue juga nggak tahu ya, itu kayaknya bug dari React nya sih menurut gue. Tapi nanti kalau misalkan website lu udah diakses nih, misalkan udah lu taruh Vercel, dia sekali doang. Gitu. Itu mounting bisa ya. Gimana Rin? Oke, Ika bisa. Ika, nah, Ika ada suaranya gak? Nggak ada suaranya ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke, ya. Oke, lagi berisik katanya. Udah. Oke, kita lanjut ke namanya updating nih. Nah, updating itu kuncinya ada di sini teman-teman. Kurung siku ini. Oke, tadi gue mention di awal, ini wajib ada nih. Ya, karena ini yang jadi updating. Ya. Jadi kurung siku di sini itu adalah kunci dari melakukan updating. Ya. Jadi kurung siku adalah tempat untuk melakukan updating. Gitu. Nah, kalau kurung sikunya kosong teman-teman, ini kan kurung siku masih kosong ya, maka dia hanya mounting aja. Saat pertama kali page di reload aja, gua refresh, udah cukup ini doang gitu. Tapi kalau updating, artinya kan update itu perubahan ya. Jadi setiap ada perubahan, maka ini akan terjalankan. Itu maksudnya. Ya. Jadi setiap ada perubahan, nanti ini akan jalan. Kalau di sini ada isinya di kurung siku itu. Ya, sementara kita kosong, makanya cuma sekali muncul doang. Tuh. Tapi saat nanti kita ini isi sesuatu, maka setiap terjadi perubahan, yang ini akan muncul. Gitu. Contoh, ya, ya, iya hanya di kurung siku aja. Hanya di kurung siku. Gitu. Nah, ini contoh nih. Ini kan kosong ya, kosong kita sepakat ya dia cuma bisa sekali doang ya. Tapi saat nanti kurung sikunya itu kita isi, maka dia akan muncul alert. Alertnya akan muncul setiap ada perubahan. Nah, menariknya di kurung siku sini kita menentukan mau apa yang setiap ada perubahan apa yang akan muncul. Gimana ya bahasanya? Ntar. Sesuatu apa yang mau kita taruh di sini yang dia itu berubah-ubah. Gitu. Contoh, count ini kan berubah-ubah nih ya. Tuh, tambahin tuh. Dia berubah ya, nilainya berubah nih. 8 countnya, terus count jadi 9, count jadi 10, gue kurangin jadi 9, jadi 8, jadi 7 ya. Jadi count ini berubah-ubah nih ya. Use state count ini nih berubah-ubah. Ini kalau gue panggil count di sini di dalam kurung siku, maka sekarang setiap count bertambah atau berkurang akan muncul alert ya. Jadi gue refresh, muncul ya. Tapi kalau gue tambah nih countnya, muncul lagi. Tuh. Gue tambah lagi, muncul lagi. Gue kurang, muncul lagi. Nah, ini updating namanya. Jadi dia akan melakukan update terhadap sesuatu yang berubah-ubah. Bebas kita mau terhadap apa. Sekarang yang kita lakukan terhadap si count ini. Maka setiap gue ngelakuin perubahan pada count, misalkan gue nambah, muncul alertnya. Setiap gue kurangin, muncul lagi alertnya. Gue kurangin lagi, muncul alertnya. Dan seterusnya. Oke, sekarang
gue ganti, gue nggak pengen dari count, misalkan gue dari pop up aja. Ini kan kalau gue ngakuin pop up nggak muncul ya alertnya, tuh nggak muncul. Ya udah, gue ganti aja ini countnya di open. Ini kan open ini yang nge-trigger si pop up kan. Tuh, set open. Ya udah, tinggal gue panggil aja di sini nih, jadi open. Tuh, muncul. Ini kalau gue pop up tertutup kan jadi false ya. Oke, baru hilang. Pop up gue muncul aja di true, muncul dulu, oke, baru muncul pop up gitu. Jadi ini updating namanya ya. Case nya di Tokopedia sama ya. Nah kalau di Tokopedia dia melakukan updatingnya di sini nih teman-teman nih. Ini kalau kita klik barang, nah ini step kita ini kan sama ya, kita nambahin. Kalau kita kan itu ya muncul pop up. Kalau dia saat gua klik ini keranjang, nanti masuk ke keranjang ke sini. Itu updating tuh namanya. Teman ini kan harus login dulu ya, pasti kalian pernah tahu lah ya. Saat kalian klik ini kan nanti masuk keranjang, klik lagi masuk keranjang. Nah itu updating tuh, masuk ke keranjang sini. Nanti kan ada apa ya, ada tulisan kecil kan, misalkan beli 10 terus kalian beli 10 lagi jadi 20, jadi 30 kan ada angkanya tuh di sini. Nah itu sebenarnya di belakang dia pakai updating. Jadi angka di sini akan berubah setiap kali dia nge-trigger ini button tambah. Itu logika di belakangnya di Tokopedia gitu ya. Nah, ini updating namanya. Jadi dia kalau kosong cukup sekali aja muncul ya, mounting tuh. Ini 2 kali karena yang tadi gue bilang ya, itu kita masih berjalan di localhost, di lokal kita. Ini gue nggak tahu, kayaknya bug dari React Fight-nya deh. Nggak apa-apa, biarin aja ya. Nah tapi setelah gue klik tambah tuh dia nggak ada apa-apa karena di sini kita kosong. Ini kalau ini gue kasih count, nah, setiap gue tambah ada ya. Misalkan kalian tambahin dong, di sini ada keranjang nih, nanti bertambah tuh angkanya, 3 jadi 4 jadi 5 jadi 6 sesuai dengan tambahinnya. Bisa tuh 9 10 kayak gitu dan seterusnya, itu bisa gitu ya. Jadi kalian mencari ini di kurung sip ini, kalian mencari apa yang mau jadi acuan ya. Kalau gue nyebutnya acuan ya, apa yang menjadi acuan, variabel mana yang menjadi acuan kalian pengen ngelakuin sesuatu secara terus menerus ketika variabel tersebut nilainya berubah. Lalu sekarang yang kita lakuin adalah si count ini. Count ini variabel yang belum berubah kan. Ini isinya nih 3, countnya 3. Atau mau si pop up boleh ya, kayak gitu. Case nyatanya ada di Tokopedia nih yang kita klik tambah, nanti di sini nambah kayak gitu ya. Gimana updating, bisa dimengerti? Bisa, lu bisa ngakuin di sini, bisa lagi. Bisa. Misalkan gue count sama open ya. Sekarang dia ngebaca jadi 2 pakai koma. Sekarang kalau gue klik, betul, gue klik pop up tuh muncul juga. Tuh, muncul lagi. Oh, beda alertnya. Nah kalau itu harus bikin event baru. Tapi yang sekarang kita jadi acuan adalah si opennya aja. Misalkan opennya aja nih, open. Jangan gue alertnya apa nih, ini pop up gitu ya. Nah ini kalau gue klik pop up tuh, ini pop up ya. Kalau count tambah selamat datang gitu. Jadi kalau mau dibedain ya kita harus bikin effect baru. Tapi kalau dua-duanya mau fungsi yang sama, tinggal dikasih koma di sini mau apa kayak gitu. Bagus pertanyaannya bagus. Gimana
Bisa dipahami? Saya. Nah, tapi ya, ini gue kasih sedikit notes ya. Walaupun use effect bisa dipakai berkali-kali, tapi kalau bisa jangan dipakai lebih dari 3 kali. Ya. Ini menyangkut lebih ke optimisasi sebenarnya. Jadi kurang bagus kalau lu pakai use effect terlalu banyak, itu kurang bagus. Gitu. Use effect ini paling banyak kepakai ketika lu berhubungan dengan peta. Nah, ini nggak apa-apa kalau itu masih toleransi karena memang peta itu ribet. Tapi kalau buat UI biasa kayak gini, usahain jangan lebih dari 3. Bahkan 3 aja kayaknya udah keterlaluan, ya maksimal 2 lah. Kayak gitu. Karena use effect ini berat masuknya. Ya kalau kalian udah banyak nih, terus kalian ada use effect banyak, itu bisa berat. Jadi satu halaman about ini bisa nge-lag nanti, bisa lemot. Gitu. Karena gue pernah ngelakuin itu, makanya gue nggak mau kalian ngelakuin hal yang sama. Gitu. Ya, paham ya? Oke. Nah, terus unmounting ini yang terakhir ya. Nah, kalau di use effect, unmounting itu posisinya ada di paling bawah sini ya. Ini kan updating. Nah, unmounting itu bentuknya kayak gini, paling beda sendiri dia. Dia itu kayak gini, return. Nah, jadi saat dia mau ninggalin website ini, dia mau ngelakuin apa? Misalkan selamat tinggal gitu. Nah, maka ini akan berjalan gitu ya. Nah, ini kebetulan kita website cuma satu nih, cuma about doang, halaman about, jadi nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Ya, ini terjadi kalau kita ninggalin website ini nih. Misalkan kita punya halaman lain nih, misalkan kontak, terus kita pengen akses kontak. Nah, ini sebelum ke akses kontak ya dia akan muncul ini dulu, selamat tinggal. Itu namanya unmounting. Jadi sebelum ninggalin halaman tersebut, ya bukan website ya, halaman kan. Dia ini mainnya per halaman nih. Ini halaman about. Ya, saat nanti dia ninggalin halaman about, misalkan dia ke halaman kontak, maka sebelum pindah, dia munculin alert dulu. Gitu. Tapi ini jarang dipakai ya. Gua pun jarang gue pakai. Tapi ini sekedar biar tahu aja. Yang paling sering ya mounting sama updating, itu paling banget sering. Gitu. Understand, students? Asik. Tadi mengerti? Iya. Tapi kan tergantung use effect yang kedua lu. Ya, tapi kan tergantung use effect yang kedua mau lu pakein return atau enggak gitu. Kan pasti lu kalau bikin use effect yang kedua di sini pasti beda kan? Masa mau count lagi? Ya, kan gue bikin lagi nih yang kedua. Buat apa? Kalau sama-sama count. Gitu. Selamat datang jadi 4 kali tuh. 1, 2, selamat tinggal. Ini jalan nih, selamat tinggal. Terus oke, selamat tinggal. 2 lagi, selamat datang 2. Apa? Gitu. Jadi dia akan ngejalanin dulu. Oh, mau yang open boleh. Coba kita klik, selamat tinggal, selamat datang, selamat tinggal, selamat datang. Fungsi mana ya? Fungsi pop? Ya nggak ada fungsinya. Kalau buat case pop up nggak ada fungsinya, lo mau ngelakuin apa di return? Nggak ngelakuin apa-apa kan? Ya berarti dihapus aja.
Kan maksudnya tujuan unmounting ini kalau lu emang pengen nge-trigger sesuatu gitu. Kalau emang lu nggak ada berkaitan tentang itu, lu hapus aja. Iya, jadi maksudnya nggak wajib gitu. Tiga-tiganya gimana ya? Yang unmounting itu menurut gue nggak wajib. Sama updating juga nggak wajib. Lu nggak mau pakai updating nih, ini gue satu aja isi fake deh ya. Yang updating juga nggak wajib. Kalau lu pengen updatingnya kosong jadi cuman jadi mounting doang ya nggak apa-apa gitu. Ini unmountingnya juga misalkan lu nggak pengen pakai ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah, berarti cuman mounting doang nih, pertama kali doang, udah cukup tuh ya. Artinya nggak wajib gitu ya. Kalau mounting bukan wajib juga sih sebenarnya, nggak wajib juga, tapi kan kayak lu udah manggil isi fake, lu pengen ngelakuin apa kan pasti ada tujuannya kan lu manggil isi fake. Kalau lu manggil isi fake nggak ada tujuan, nggak usah dipanggil, hapus aja. Saya di halaman ini lu nggak butuh isi fake, ya udah nggak perlu gitu. Artinya kalau lu udah manggil isi fake berarti lu pasti ngelakuin mounting kan, itu pasti. Karena lu ada keinginan ketika lu buka website ini lu pengen ngelakuin apa gitu saat pertama kalinya. Contoh nih, Tokopedia. Saat gue buka Tokopedia, yang pertama kali dilakuin apa? Coba tebak. Coba tebak. Ngeload data, betul. Berarti isi fake dipakai nih di sini sama Tokopedia. Saat user pertama kali buka Tokopedia ini, tokopedia.com, maka lakukan load data. Tuh, datanya ke load. Gua refresh, dia ngeload data lagi. Nah, itu yang terjadi di isi fake. Berarti yang dilakuin cuma apa? Mounting doang kan? Iya. Dia ada updating nggak? Nggak ada. Kenapa dia nggak ngelakuin updating? Ayo tebak. Enggak. Kalau dia ngelakuin mountingnya itu load data, maka yang updatingnya load data lagi. Paham nggak? Kan mounting dia munculin data kan, maka ketika dia ada updating ya pasti load datanya jalan lagi. Kayak kita nih, kita mountingnya ngelakuin alert kan. Nah, ketika gue ngejalin updating berdasarkan count, yang ke jalan apa? Si alert itu kan. Tuh, jalan terus. Nah, kalau Tokopedia dia mountingnya ngeload data ya, nampilin data. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin updating, maka datanya akan ke get terus. Nah, kalau datanya ke get terus, kira-kira lemot gak? Pasti lemot. Kenapa? Karena kan datanya banyak. Tuh, datanya ratusan. Misalkan nih gue ngeklik sesuatu nih, gue ngeklik ini aja, terus tiba-tiba updating. Ngapain ngeload data lagi? Kan yang user inginkan cuma lihat aja cukup, nggak perlu ngambil data lagi maksudnya. Kayak gitu. Nah, ini kita praktekin deh ya. Kita praktekin yang ada di Tokopedia. Ini gue random aja ya. Ini gue komen dulu ya. Gue bikin isi fake baru, misalkan ini buat load data nih ya. Ini gue ngambil dari API Axios, kayaknya gue ada Axios gue sih. npm install ya, titik get kayak biasa, public store API kayaknya ada di sini. Ini Vector API, gue ngambil API dari dia aja random buat contoh. Nah, ini gue pengen ngasih tahu alasan kenapa si Tokopedia itu tidak ngelakuin updating, karena nanti lu bakal tahu nih ya. Tinggal dicontohin.
tinggal sih. Nah ini gua nge-get API dia nih. Terus gua den kayak biasa. Ini pasti kalian pernah ya gua ngeliat codingan ini, karena di JavaScript juga kemarin diajarin cara nge-get dari API. Nah sekarang kalau gue lihat di konsol, ini gue refresh, tuh muncul datanya tuh. Ya ini refreshnya muncul 2 kali karena tadi ya, karena kalau di Civec di React Fight dia emang 2 kali lakuinnya. Kayak tadi kita lihat kan kita 2 kali ya tadi yang munculnya gitu. Nah ini kalau gua tambahin updating di sini misalnya berdasarkan count, maka setiap gua ada count ini ke get terus datanya. Tuh nge-get tuh. Buat apa lo nge-get data yang sama sampai berkali-kali, sampai 18 kali gitu. Ini kan bikin lemot gitu. Ini untung aja datanya cuma 20. Coba kalau Tokopedia datanya ribuan gitu. Maka berarti kalau buat nge-get API lu cukup mounting aja. Saat pertama kali muncul websitenya, lu cuma cukup get API aja kayak Tokopedia, tapi nggak usah dikasih updating. Jadi ketika user mau nambahin barang mereka, ya udah biarin aja, nggak usah di get lagi datanya gitu. Get data cukup sekali, udah tambahin datanya. Tapi kalau pakai count, ke get terus dia. Tuh, ke get. Tuh di konsolnya muncul. Ini di networknya nih. Network itu tempat buat ngeliat API apa aja yang berinteraksi sama kita. Nih, produk nih. Dari vector API produk yang kita get. Ini kalau gue tambah-tambahin, tuh, ke jalan terus. Tuh. Ini lemot lama-lama. Ya, dia makan resource-nya makin gede, waktunya makin banyak tuh. Ya ini berhubung cuma ukuran kecil aja tuh 0,4 KB. Gimana kalau misalkan Tokopedia yang produknya banyak kayak gitu, kan pasti ukurannya lebih gede tuh. Ya tuh ini yang gue udah get udah berapa tuh, udah 21 KB tuh, tambah terus, kebayang kalau Tokopedia bisa lemot website dia, apalagi ngakses banyak gitu ya. Jadi mounting, updating, unmounting itu sebenarnya opsional. Kalian mau pakai yang mana? Kalau misalkan cuman kalian mau pakai Civec untuk ngambil data pertama kali munculin kayak Tokopedia, ya udah pakai mounting aja, updatingnya nggak usah. Gitu. Tapi kalau kalian mau bikin fitur checkout yang nambah setiap ke-trigger sesuatu nambah, ya berarti updating perlu itu. Karena kalian ngebaca sesuatu yang berubah-ubah, yang jadi acuannya kayak gitu ya. Bisa dipahami guys? Bisa kayak ada yang kurang dimengerti? Asik. Oke, udah. Sekarang coba kalian bikin kayak gini nih. Axios titik get. Ya. Ini download dulu tadi ya. Tadi cara downloadnya npm install Axios. Nih. Di terminal kalian tambahin aja, ini kan ada button tambah. Yang ini biarin ini tetap berjalan. Ya. Mungkin kalian cuma satu nih, kalian klik tambah aja. Jadi biar terminalnya di 2. Ini buat install nih. Ketik di sini npm install Axios kayak gini ya. Coba ini gue kirim ya linknya gue kirim di Google Chat. Nah. Ya
buka terminal baru, terus ketik npm install Axios. Nanti kalau udah keinstall, selesai installnya tinggal di import nih. Import Axios from Axios. Terus lakuin kayak gini.